Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan keperawatan medikal bedah terkait dengan sistem respirasi. Pada video ini saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan tren dan isu keperawatan terkait dengan sistem respirasi, kemudian pendidikan kesehatan, yang kemudian yang terakhir ada penelitian yang terkait dengan sistem respirasi. Kemudian sebelum kita masuk terkait dengan tren dan isu keperawatan khususnya di sistem respirasi, saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai tren dan isu keperawatan di medikal bedah secara umum. Kita mulai dulu dari pengertian. Tren merupakan sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, baik itu terkait dengan praktek ataupun intervensi keperawatan yang ditemukan atau berdasarkan dengan fakta yang kita temukan bisa di rumah sakit maupun di tempat umum. Sedangkan isu merupakan sesuatu yang dibicarakan namun belum tentu jelas faktanya. Dan umumnya isu akan selalu berkembang atau bersama dengan tren. Jadi ketika tren naik pasti juga diikuti dengan isu-isu. Contoh kasus tren dan isu adalah terkait dengan penyakit COVID-19. Misalkan, tren terkait dengan peningkatan jumlah COVID-19, maka di situ juga akan terjadi isu-isu terkait dengan COVID-19. Contoh isunya yang berkembang seperti misalkan vaksin yang digunakan, misalkan kalau kita lihat berita, ada yang menyatakan bahwa vaksin mengandung zat-zat yang tidak baik. Kemudian contoh lagi, misalkan terkait dengan pelayanan di rumah sakit ketika pasien dirawat di rumah sakit, misalkan ada berita yang pasien dibiarkan tanpa diberikan intervensi ketika di rumah sakit. Kemudian tidak luput juga terkait dengan proses pemakaman pasien COVID-19 di mana isu-isu yang berkembang kita tahu sendiri bahwa pasien COVID tidak boleh ketika proses pemakaman itu didampingi oleh keluarga. Nah, itu adalah tren dan isu terkait dengan contohnya penyakit COVID-19. Kemudian di sini saya akan jelaskan terkait dengan latar belakang tren dan isu. Nah, di sini yang pertama itu adalah terkait dengan perubahan demografi. Contohnya demografi adalah misalkan kalau kita bicara demografi di situ pasti ada usia, kemudian ada jenis kelamin, kemudian juga ada pendidikan. Kita ambil satu contoh aja terkait dengan usia. Misalkan kalau kita bicara Jepang, otomatis di sana usia yang paling banyak itu adalah usia yang lansia. Otomatis tren dan isunya itu terkait dengan tidak jauh dari keperawatan gerontik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari adanya perubahan demografi yang mempengaruhi tren dan isu. Kemudian yang nomor 2 adalah meningkatnya keberagaman dan globalisasi. Umumnya, tren dan isu yang terjadi di tempat lain atau bahkan di negara lain itu pasti akan diikuti ataupun itu dilihat. Misalkan, contoh ada pengembangan intervensi keperawatan yang terbaru untuk pasien kanker. Nah, otomatis di Indonesia pun juga akan melihat inovasi intervensi yang diberikan kepada pasien kanker. Jika nanti bisa diaplikasikan di rumah sakit di Indonesia, itu pasti akan dicontoh dan langsung diaplikasikan. Kemudian nomor 3 adalah terkait dengan inovasi teknologi. Pembaruan informasi dan teknologi maka juga akan berpengaruh juga terkait dengan tren dan isu. Misalkan, pembaruan teknologi intervensi keperawatan ataupun update data dari mengenai kasus dari penyakit itu juga akan memberikan efek terhadap tren dan isu. Kemudian yang nomor 4 itu adalah inisiatif perawatan individu dan kesehatan masyarakat. Nah, contoh yang paling simpel adalah fenomena terkait dengan perawatan mandiri. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali klinik home care yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu tren dan isu keperawatan saat ini. Kemudian yang nomor 5, di situ ada kebijakan dan peraturan kesehatan. Nah, di sini contohnya adalah terkait dengan asuransi. Nah, saya ingin contohkan ke yang lain juga bahwa kebijakan ataupun perubahan kebijakan ataupun peraturan itu juga dapat meningkatkan atau berpengaruh terhadap tren dan isu penyakit. Contohnya, misalkan kalau kita kemarin pada waktu pandemi, itu kan kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah sudah jelas bahwa ketika kita keluar di luar rumah ataupun pergi ke rumah sakit itu harus menggunakan masker, kan gitu. Kemudian kalau apabila kita berpergian ke tempat satu ke tempat lainnya ataupun antar pulau itu juga harus melewati beberapa tahapan peraturan yang sudah diberlakukan di Indonesia.
Nah, kemudian terkait dengan asuransi. Biasanya asuransi ini terkait dengan proses pembiayaan. Jadi, ketika rumah sakit ataupun asuransi ataupun pihak asuransi, misalkan BPJS katakanlah, nah di sana biasanya akan mengcover beberapa penyakit. Nah, apabila penyakit di sini tidak tercover dengan biaya yang bagus atau biaya yang atau memberikan pelayanan yang bagus, otomatis itu juga akan mempengaruhi tren dan isu keperawatan. Kemudian yang nomor 6 terkait dengan perubahan tenaga keperawatan. Nah, contoh di sini adalah perubahan pendidikan keperawatan. Dengan adanya program spesialis ataupun S3 ataupun S2, maka akan memberikan dampak kepada keterbaruan intervensi, keterbaruan informasi, maka akan juga berpengaruh juga terhadap tren dan isu keperawatan. Selanjutnya, tren keperawatan medika bedah terkait dengan praktis atau praktek. Yang pertama, di situ ada nanoteknologi, kemudian ada robotik, kemudian ada telemedicine, electronic health record, kemudian new teknologi pasien assessment. Yang pertama, terkait dengan nanoteknologi. Nanoteknologi ini merupakan studi yang dimana dia mempelajari hal-hal yang sangat kecil seperti atom, molekul, supramolekul, dan digunakan di semua bidang pengetahuan seperti kimia, biologi, fisika, ilmu material, teknik, maupun dari kedokteran. Nah, kalau kedokteran kita bisa lihat terkait dengan nano-onkologi, di mana di sini dikhususkan untuk pasien kanker. Kita tahu bahwa obat yang sitotastik atau obat pasien kemoterapi itu menyerang semua sel. Nah, dengan adanya nano-onkologi, ini merupakan suatu strategi dalam pemberian obat yang dikhususkan untuk sel-sel ganas saja. Nah, jadi sel-sel yang bagus atau sel-sel yang normal itu tidak terkena efek dari obat kemoterapi. Kemudian juga ada ultrasound mediated drug delivery. Jadi di sini menggunakan ultrasound di mana tekniknya untuk meningkatkan penetrasi obat ke lokasi jaringan yang sakit tanpa melakukan tindakan non-invasif atau tidak dilakukan pembedahan, hanya melalui paparan ultrasonografi saja. Misalkan apabila jantung ataupun otak ataupun prostat kita yang sakit atau mengalami gangguan, otomatis dengan bantuan ultrasound mediated drug delivery, maka obatnya itu langsung mengarah ke bagian-bagian sel yang sakit saja. Kemudian yang nomor 2 adalah terkait dengan robotik. Kita tahu bahwa sistem robotik ini digunakan tujuannya yang pertama adalah meringankan beban staf perawat, sekaligus meningkatkan pengobatan dan kualitas hidup pasien. Fungsi robotik di bidang kesehatan yaitu sebagai pemantau pasien, kemudian bisa juga sebagai pembedahan, kemudian juga bisa juga sebagai laboratorium, serta konsultasi jarak jauh dan fase rehabilitasi. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini robotik ketika dilakukan proses pembedahan, ketika pasien itu dirawat di bangsal, ketika melakukan tindakan sekaligus cek asesmen ke pasiennya. Kemudian di situ ada nanorobot, di mana di sini adalah ilmu yang pelajari terkait dengan nanoteknologi tadi yang fungsinya adalah untuk memperbaiki dan mendeteksi kerusakan dan infeksi yang ditargetkan. Jadi sifatnya adalah kecil atau mikro. Jadi sel-sel yang sakit, ada virus ataupun bakteri. Nah, ini semuanya nanti perkembangannya menggunakan sistem robotik dalam menangani kasus tersebut. Kemudian nomor 3 terkait dengan telemedicine. Telemedicine ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan sistem online ataupun dengan sistem bot. Jadi kalau sistem online berarti kita ketemu lewat online, kemudian kita bisa konsultasi. Tetapi kalau bot itu otomatis kita tanyakan, otomatis dia akan mengirim sendiri jawaban yang diatur oleh sistem. Jadi bot obrolan medis adalah alat yang digunakan pasien biasanya untuk menerima saran, edukasi, rekomendasi kesehatan untuk mengatasi kekurangan perawat. Misalkan di mana botnya atau obrolannya itu menyangkut terkait dengan misalkan mengirim pesan ke pasien untuk mengingatkan untuk minum obat ataupun untuk kontrol ataupun untuk diet dari pasiennya. Kemudian yang nomor 4 adalah terkait dengan electronic
health record, di mana di sini catatan elektronik pasien yang membuat informasi tersedia secara instan dan aman bagi pengguna yang berwenang. Jadi sekarang itu kita menggunakan di hampir semua rumah sakit, kita sudah menggunakan EHR atau Electronic Health Record, di mana data pasiennya sudah berbasis online. Nah, biasanya ketika kita masuk ke sistem, otomatis kita menggunakan password dan username. Jadi tidak boleh semua orang bisa mengakses terkait data-data pasien. Kemudian yang nomor 5 ada terkait dengan New Technology for Patient Assessment. Di sini yang pertama ada jam tangan. Kita tahu bahwa jam tangan yang bagus sekarang itu bisa mengetahui tekanan darah, nadi, kemudian ada saturasi oksigen, ya. Nah, itu adalah jam tangan. Jadi ada kasus misalkan pasien menggunakan jam tangan yang bagus seperti ini, itu bisa misalkan terjadi tekanan darahnya menurun, kemudian nadinya bisa turun drastis, akan bisa mengirimkan pesan darurat kepada tenaga kesehatan. Nah, ini sudah diaplikasikan juga di Amerika bahwa ada pasien yang menggunakan jam tangan tersebut bisa mengirimkan pesan ke 911, kemudian dia langsung kontak ke petugas medis, kemudian langsung dijemput oleh petugas kesehatan, sehingga nyawa pasien itu bisa terselamatkan. Kemudian nomor 2 itu adalah menggunakan infrared thermometer. Nah, zaman sebelum kita COVID, otomatis kita menggunakan termometer yang manual ya. Kita harus letakkan di ketiak atau bahkan kita letakkan di mulut, atau misalkan pada bayi kita letakkan di anus. Nah, kalau sekarang dengan menggunakan infrared thermometer kita bisa cek suhu pasien dengan menggunakan alat tersebut. Kemudian yang nomor 3 itu adalah glukotrack non-invasive blood glukosa monitor. Jadi di sini adalah contohnya pada gambarnya, di mana kalau kita cek glukosa biasanya kita ambil tusuk tangannya pasien, kemudian ada keluar darah sedikit, kemudian kita cek. Nah, itu adalah cara yang lama. Ini ada cara yang baru atau alat yang baru, di mana tanpa menggunakan menusuk tangan pasien. Jadi tanpa pasien itu mengeluarkan darah ataupun tanpa pasien itu mengalami nyeri karena efek dari tusukan jarum tersebut. Jadi alatnya di sini kita cuma tempelkan di telinga, atau juga alatnya kita genggam saja. Nah, ini adalah alat terbaru terkait dengan cek kadar glukosa darah. Kemudian nomor 4 adalah sensory monofilament test. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, biasanya kita gunakan untuk melakukan perabaan area kaki pada pasien-pasien DM. Kita tahu bahwa pasien DM itu pasti akan mengalami neuropati atau penurunan sensasi di area kaki. Nah, biasanya mereka kalau misalkan dia jalan nggak pakai sandal, tiba-tiba tertusuk paku, dia nggak kerasa itu biasanya pasiennya, karena biasanya pasien DM itu mengalami gangguan neuropati. Nah, ini adalah satu alat yang kita gunakan. Kemudian yang nomor 5 terkait dengan pain free blood testing teknologi. Jadi alatnya yang ini ya teman-teman, di mana alat ini itu kita gunakan untuk mengambil darah pasien selama kurang lebih 2 menit. Jadi diletakkan di situ. Nah, cara konvensional atau cara lama kita biasanya kan pakai jarum tuh. Kita cari vena, kemudian kita tusuk, kemudian kita sedot kan menggunakan jarum. Nah, pada alat ini kita tidak menggunakan hal tersebut. Jadi tinggal ditempelkan saja, tunggu 2 menit, nanti darahnya akan keluar sendiri. Jadi pasien tidak mengalami rasa nyeri dengan menggunakan alat ini. Kemudian yang nomor 5 itu kita akan bahas terkait dengan New Technology for Patient Assessment yang selanjutnya ya, di mana di sini terkait dengan mobile health application. Nah, saya sebutkan tadi bahwa dengan menggunakan jam bagus, otomatis dia akan terkonek pada handphone juga. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan keuntungannya menggunakan hal ini, di mana ketika kita mengalami penurunan kesadaran atau mengalami kondisi yang misalkan jantungnya menurun, kemudian tekanan darahnya turun, mengalami kecemasan, otomatis dia akan mengirimkan pesan darurat secara otomatis kepada, misalkan kalau di Amerika kita bicaranya 911, tapi kalau di Indonesia itu masih belum, kelihatannya masih belum ya. Jadi ketika di luar negeri aja. Kemudian selanjutnya di sini ada smart bed, di mana di sini digunakan untuk blood flow detected bed. Jadi di mana di sini kita gunakan ketika pasien itu mengalami DVT. Jadi DVT itu apa? DVT adalah gangguan aliran darah ke area bawah. Misalkan pada area paha ataupun di area kaki, di mana di situ mengalami penurunan sirkulasi darah. Nah, pada bed ini
itu dilengkapi dikhususkan untuk mengecek aliran darah yang mengalir ke bagian ekstremitas bawah. Kemudian yang selanjutnya ada terkait Kemudian yang nomor 3 adalah terkait dengan Smart Patient Face. Jadi dengan menggunakan rompi yang ada di sini, otomatis data terkait dengan tekanan darah, respirasi, nadi itu dapat langsung diinput ke dalam sistem. Jadi menggunakan rompi tersebut nanti akan diketahui tanda-tanda vital dari si pasiennya. Selanjutnya, tren keperawatan medikal bedah terkait dengan edukasi atau pendidikan. Jadi yang pertama di sini ada blended learning. Blended learning itu merupakan gabungan pembelajaran dari sistem online dan offline. Jadi kalau kita bisa lihat sistem online dan sistem offline. Nah, blended learning ini adalah gabungan dari sistem pembelajaran ini, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian terkait dengan virtual reality, biasanya kita akan mengangkat kasus-kasus yang langka atau kasus-kasus yang susah ditemui di lahan. Sehingga dengan menggunakan virtual reality, perawat pun juga dapat terpapar dengan kasus-kasus yang langka tersebut. Walaupun kasusnya itu dibuat secara programming dengan bantuan virtual reality. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan simulation immersive education. Gambarnya ada contohnya ada di gambar sini. Jadi teman-teman di sini terkait dengan simulation bahwa pantom-pantom yang biasanya kita gunakan untuk praktek ini biasanya kalau pantom yang bagus itu bisa memberikan respon apabila ketika kita melakukan tindakan yang salah ataupun ketika kita melakukan tindakan yang kurang benar. Nah, umumnya kalau kita misalkan ada pantom yang kita misalkan kita melakukan praktek RJP atau pompa jantung, otomatis itu ada indikatornya bahwa oh ini sudah tepat, oh ini yang belum tepat, atau bahkan pantom yang bisa bersuara. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang salah ataupun kurang tepat, otomatis si pantom akan memberikan respon kepada tindakan kita. Nah, itu adalah simulation immersive education menggunakan contohnya adalah pantom. Kemudian yang selanjutnya ada akselerasi program, di mana dengan kemajuan teknologi dengan menggunakan online, otomatis tingkat pendidikan ataupun jalur pendidikan itu bisa kita tempuh menggunakan via online atau pendidikan online. Nah, kita biasanya kita terapkan pada kasus-kasus contohnya misalkan untuk pendidikan spesialis, pendidikan S3, ataupun pendidikan S1 yang bisa menggunakan sistem online. Kemudian di sini ada tren keperawatan medikal bedah terkait dengan riset atau penelitian. Fokus dari riset di keperawatan medikal bedah adalah terkait dengan entrepreneur. Kemudian ada alternatif atau komplementari terapi. Jadi di sini terkait dengan entrepreneur ya misalkan perawat bisa saja buka misalkan klinik sunat. Kemudian bisa juga terkait dengan akupresur, kemudian perawatan luka, klinik bekam, ataupun bisa menggunakan hipnoterapi. Nah, di situ adalah terkait dengan penelitian-penelitian yang saat ini tren di perawatan medikal bedah. Kemudian isu-isu yang berkembang di perawatan medikal bedah terkait dengan praktek. Nah, biasanya isu di sini adalah terkait dengan tindakan yang bisa saja melanggar kode etik keperawatan. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah malpraktek. Nah, teman-teman tahu bahwa malpraktek adalah tindakan yang ilegal di mana tidak menggunakan SOP, kemudian tindakannya salah dan juga melanggar kode etik di keperawatan. Jadi, intervensi ataupun tindakan kita itu sudah melanggar kode etik keperawatan. Kemudian yang nomor 2 terkait dengan abortus atau aborsi. Nah, di sini juga dapat melanggar kode etik keperawatan apabila aborsi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan standar atau peraturan yang mengatur. Contoh, kalau misalkan aborsi yang tujuannya untuk menyelamatkan si ibu itu boleh dilakukan. Tetapi kalau aborsi yang dimana di situ misalkan karena kasusnya hubungan di luar nikah, kemudian atau bahkan ibunya tidak mau memiliki anak, kemudian melakukan aborsi, nah itu juga akan mengatur kode etik keperawatan. Kemudian nomor 3 itu adalah eutanasia, di mana di sini bisa kita ibaratkan adalah suntik mati. Nah, ini ada beberapa negara yang melegalkan atau diizinkan untuk melakukan eutanasia atau suntik mati. Nah, suntik mati di sini tujuannya adalah untuk meringankan si pasiennya
agar tidak mengalami kesakitan akibat dari penyakitnya. Jadi, ada yang berpandangan bahwa etanasia itu boleh dilakukan apabila disetujui oleh keluarga, kemudian disetujui juga oleh si pasiennya. Kemudian nomor 4 terkait dengan AIDS atau HIV. Nah, biasanya di sini terkait dengan stigma pada pasien HIV AIDS. Kita tahu bahwa HIV AIDS itu merupakan penyakit dari misalkan perilaku seksual yang tidak bagus atau yang tidak benar. Padahal kita tahu bahwa HIV AIDS itu bukan hanya ditularkan dari hubungan seksual, tetapi juga disebabkan karena faktor dari kandungan atau dari ibu ke anak. Nah, jadi stigma bahwa orang HIV merupakan orang-orang yang berperilaku kurang bagus atau berperilaku dengan berhubungan seksual dengan bebas atau melakukan seks bebas itu juga belum tentu. Jadi HIV/AIDS itu biasanya terkendala dengan isu-isu stigma. Kemudian yang nomor 5 itu terkait dengan transplantasi organ. Nah, di negara lain mungkin sudah bebas ataupun bisa melakukan transplantasi organ. Tapi kalau di Indonesia itu masih beberapa saja yang bisa dilakukan transplantasi organ. Contoh yang saya temui kemarin adalah terkait dengan transplantasi ginjal, di mana pasiennya harus dicek dulu, baik itu pendonor ataupun pasiennya yang melakukan transplantasi harus sama-sama dicek. Dicek di situ biasanya akan dicek kecocokan dari ginjalnya, apakah ginjal si pendonor bisa dimasukkan ke ginjal pada pasiennya. Nah, kemudian selain pencocokan, itu juga harus dilakukan screening. Dalam artian pasiennya atau pendonornya itu harus didatangkan dahulu ke rumah sakit. Akan ditanya-tanya, apakah benar si pendonornya dengan sukarela akan mendonorkan organnya ke pasien. Nah, itu juga harus didatangani, kemudian juga diatur di rumah sakit. Jadi, transplantasi organ itu semuanya sudah ada peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah mengatur. Kemudian selanjutnya terkait dengan isu keperawatan medikal bedah terkait dengan praktek. Contohnya di sini adalah menggantikan peran perawat dengan robot. Nah, saya rasa tidak mungkin karena apa? Kita tahu bahwa sistem pelayanan keperawatan kita itu meliputi dari biologis, kemudian ada psikologis, kemudian ada sosial, kultural, spiritual. Nah, apakah semua ini bisa dilakukan oleh robot? Kan tidak mungkin. Nah, bisa saja robot-robot di sini hanya untuk membantu misalkan mengingatkan pasiennya ataupun mengingatkan perawatnya untuk memberikan pelayanan kepada pasiennya. Nah, ini bisa saja terjadi. Tetapi isu-isu seperti ini itu juga dapat berkembang di keperawatan. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan tren dan isu keperawatan khususnya di sistem respirasi. Yang kita bahas itu terkait dengan tren keperawatan sistem respirasi, yaitu mulai dari penyakit, lingkungan, dan intervensi yang kita gunakan di keperawatan. Kemudian yang pertama terkait dengan tren keperawatan sistem respirasi terkait dengan penyakit. Di sini yang pertama ada penyakit influenza. Kita tahu bahwa penyakit influenza sering banget kita temukan di sistem respirasi. Nah, influenza sendiri ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe A, B, C, dan D. Tipe A biasanya kita temukan pada burung, kemudian mamalia, atau juga bahkan kita temukan pada manusia. Jadi tipe A ini bisa terjadi pada mamalia ataupun juga bisa terjadi pada manusia. Nah, apabila manusia ataupun mamalia ataupun hewan yang terjangkit dengan tipe A itu pasti akan mengalami kondisi yang berat atau bisa saja bisa menyebabkan efek kematian pada si manusia atau hewan tersebut. Kemudian selanjutnya ada influenza tipe B. Tipe B ini hanya menular hanya melalui manusia saja. Jadi tidak bisa hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan. Jadi cukup antar manusia. Kemudian influenza tipe B ini diketahui ini sama bahayanya dengan tipe A. Jadi efek dari influenza tipe B itu sama dengan tipe A. Kemudian ada tipe C. Tipe C merupakan influenza yang hanya menyerang pada manusia saja. Kemudian tidak dapat menimbulkan kerusakan serius pada sistem pernafasan. Kemudian si virus ini tidak juga dapat menyebabkan suatu wabah. Kemudian selanjutnya ada tipe D.
Di sini influenza yang kita kategorikan secara spesifik atau khusus, di mana tipe D di sini ada virus yang namanya flu burung sama flu babi. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit TBC. Kasusnya sekitar 10 juta di dunia, sedangkan di Indonesia pada tahun 2003 itu sekitar 969.000 kasus. Dan itu naik 17% dari tahun 2020. Kemudian di Indonesia target keberhasilan pengobatan TBC yang targetnya itu 90% itu baru mencapai 85%. Kemudian penyakit yang ketiga di situ ada PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Dan ini merupakan penyakit 5 besar di dunia. Di kasus di dunia itu sampai 64 juta kasus. Sedangkan di Indonesia itu sekitar 9,2 juta kasus. Kemudian yang nomor 4 ada penyakit kanker paru. Di sini kasusnya di Indonesia sekitar 34.783 kasus dan merupakan nomor 3 kasus kanker tertinggi setelah kanker payudara dan kanker serviks. Kemudian penyakit kanker paru di sini merupakan penyebab utama dari kematian dibandingkan dengan kanker payudara ataupun dengan kanker serviks. Jadi kanker paru-paru di sini adalah penyebab utama kematian. Kemudian yang nomor 5 di sini adalah penyakit asma. Kasusnya itu sekitar 300 juta kasus di dunia. Kalau di Indonesia itu sekitar 12 juta kasus. Kemudian sekitar 24.773 atau sekitar 1,77% itu mengalami kematian dari 12 kasus yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan tren keperawatan sistem respirasi yang menyangkut terkait dengan lingkungan. Biasanya di sini dikaitkan dengan udara. Nah, lingkungan dengan udara yang bersih itu pasti akan menyebabkan tren keperawatan terkait dengan sistem respirasi itu menurun karena udaranya bagus. Kecuali kalau di sini ada kasus misalkan polusi Jakarta atau polusi udara. Ini akan mengakibatkan tren masalah respirasi itu pasti akan meningkat. Atau justru terjadi kebakaran hutan. Nah, kita tahu asap dari kebakaran hutan itu bisa menyebabkan gangguan respirasi pada pasien. Atau yang terakhir ada pembakaran sampah. Kita tahu bahwa pembakaran sampah sekarang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan bahwa dengan lingkungan yang padat atau misalkan perumahan itu tidak boleh melakukan pembakaran sampah. Jadi teman-teman besok kalau masih ada lingkungan teman-teman yang lingkungannya padat, kemudian di situ salah satu tetangga melakukan pembakaran sampah, nah itu silahkan dilaporkan kepada kader-kader kesehatan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga nanti bisa dapat ditegur. Karena asap-asap dari pembakaran sampah itu juga dapat menyebabkan penyakit respirasi. Kemudian tren keperawatan sistem respirasi terkait dengan intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan nanti saya akan jelaskan di pembahasan terkait dengan penelitian yang terkait dengan sistem respirasi. Kemudian intervensi keperawatan yang selanjutnya di sini yang paling digencarkan itu adalah klinik berhenti merokok. Dan ini banyak sekali dan setiap rumah sakit pasti punya klinik berhenti merokok di bagian penyakit respirasi. Kemudian nomor 3 di sini adalah trennya itu adalah pemakaian masker di tempat umum maupun di lingkungan rumah sakit. Dengan efek dari pandemi kemarin COVID, otomatis yang sebelumnya kita kalau misalkan praktek atau kita berkunjung ke rumah sakit ya sudah tidak perlu menggunakan masker. Tetapi setelah dari wabah pandemi COVID kemarin, otomatis semua rumah sakit mewajibkan apabila pasien atau maupun keluarga yang berkunjung ke rumah sakit otomatis harus mengenakan masker. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan isu keperawatan pada sistem respirasi. Yang pertama, etik dan dilema dalam menangani pasien COVID-19. Nah, kita tahu bahwa pasien yang dirawat di ICU otomatis yang rawatnya atau perawatnya atau petugas kesehatannya itu harus menggunakan APD khusus. Di situ pasti juga ada dilema atau isu-isu yang berkembang. Misalkan pasiennya ketika dirawat di ICU, petugas kesehatannya susah ataupun susah dalam memberikan intervensi ke pasiennya ataupun kalau dipanggil-panggil nggak segera datang. Kemudian
seperti terkesan pasiennya dibiarkan. Nah, itu ada isu-isu yang berkembang ketika pandemi kemarin. Kemudian juga ada misalkan ketika pasiennya meninggal, otomatis keluarga kan otomatis tidak boleh untuk melihat pasiennya. Atau tidak boleh ketika di pemakaman tidak bisa melihat ataupun membuka dari peti karena memang sudah diproses sterilkan. Nah, itu juga menjadi isu-isu keperawatan ketika pandemi COVID-19. Terkait dengan yang nomor 2 ada vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa kemarin banyak sekali ataupun ramai sekali terkait dengan vaksin, isu-isu terkait dengan vaksin. Contohnya adalah vaksin ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya dari tubuh. Atau bahkan yang lebih ekstrem lagi, vaksin COVID-19 itu bisa menyebabkan kematian pada pasien. Nah, itu adalah isu-isu yang berkembang ketika pandemi kemarin. Kemudian yang nomor 3 adalah penggunaan ventilator pada kasus pneumonia. Jadi, ketika pasien itu dirawat dengan menggunakan ventilator, itu dapat menyebabkan resiko pasien itu terkena pneumonia. Nah, itu sering sekali saya temukan juga ketika praktek. Jadi, pasiennya sebelum dipindahkan ke bangsal ICU sebelum menggunakan ventilator, itu kondisinya biasa saja, tidak mengalami penyakit pneumonia. Tetapi setelah di pemakaian selama 1 bulan, 1 minggu, itu pasti akan muncul tanda gejala pasien itu menunjukkan penyakit pneumonia sehingga perlu diberikan antibiotik yang khusus untuk menangani pneumonia. Nah, kemudian yang nomor 4 ada menggantikan dengan robot ketika COVID kemarin. Jadi, teman-teman bisa lihat kemarin bisa di searching juga, memang ada beberapa rumah sakit yang memberikan pelayanan dengan menggunakan robot ketika COVID-19. Nah, saya rasa untuk robot sudah saya jelaskan tadi bahwa robot-robot yang kita gunakan atau kita gunakan di lingkungan kesehatan otomatis hanya sekedar untuk meringankan beban dari perawat ataupun tenaga kesehatan. Misalkan mengingatkan makan, mengingatkan terkait dengan diet, mengingatkan minum obat, mengingatkan terkait dengan kontrol, hanya sebatas itu. Tetapi kalau memberikan intervensi kepada pasien, saya rasa masih belum. Kemudian selanjutnya di sini saya akan jelaskan terkait dengan pendidikan kesehatan terkait dengan sistem respirasi. Jadi terkait dengan tren dan isu keperawatan respirasi sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang kita pindah ke pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya persuasi ataupun pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara ataupun meningkatkan taraf kesehatannya. Nah, pendidikan kesehatan yang pertama kita bisa terkait dengan rokok. Nah, ini sekarang banyak sekali pendidikan kesehatan yang mengarahnya ke sana. Kemudian nomor 2 adalah pekerja di lapangan, di mana kalau kita bekerja di lapangan otomatis itu banyak ditemukan tuh, misalkan debu ataupun zat-zat beracun yang dapat merugikan pada sistem respirasi kita. Kemudian yang nomor 3, kita pendidikan kesehatan kepada pekerja di mana yang berkutat terkait misalkan jadi tukang, ya, di mana di situ ada ataupun buruh pabrik. Kemudian yang nomor 3 di sini terkait dengan pendidikan kesehatan yang kita tujukan kepada pekerja yang terpapar pada serbuk kayu ataupun asbes, karena kalau misalkan pasien yang terpapar asbes itu dapat menyebabkan penyakit yang namanya asbestosis atau terjadi fibrosis pada paru-paru. Nah, ini juga penting kita berikan pendidikan kesehatan kepada mereka. Kemudian selanjutnya penelitian terkait dengan sistem respirasi. Di sini penelitian di sini tujuannya yang pertama adalah untuk memperbarui data ataupun jumlah kasus dari penyakit sistem respirasi. Kemudian yang kedua terkait dengan manajemen penyakit pada sistem respirasi. Kemudian terkait juga dengan sumber daya manusia ataupun juga pembaruan intervensi keperawatan pada sistem respirasi. Kemudian teman-teman di sini bisa dilihat yang pertama, penelitian yang pertama di situ adalah terkait dengan beban global ataupun regional ataupun nasional akibat dari kanker saluran pernafasan yang dilihat ataupun ditinjau dari tahun 1990 sampai 2019. Kemudian yang nomor 2 di sini adalah penelitian terkait dengan polusi udara dalam ruangan yang dikaitkan dengan penyakit manusia.
Kemudian yang nomor 3, di sini ada penelitian yang dimana di sini peneliti terkait dengan perubahan iklim dengan penyakit pernafasan. Jadi ada nggak hubungannya dengan perubahan iklim dengan penyakit respirasi? Kemudian selanjutnya di sini ada penelitian di mana pengaruh juga terhadap sistem respirasi. Kemudian yang nomor 5 di sini adalah dampak dari program mobilitas progresif terhadap status fungsional, kemudian sistem pernafasan dan otot pasien di ruang ICU, ya. Kemudian di sini ada yang nomor selanjutnya, di sini ada peran peningkatan kapasitas aerobik terhadap peningkatan fungsi dari sistem kekebalan dan sistem pernafasan pada pasien COVID-19, ya. Selanjutnya yang nomor 7 di sini ada penelitian di mana dia pengaruh guided imagery atau hipnosis 5 jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien isolasi atau karantina pada pasien COVID-19. Kemudian selanjutnya di sini ada penelitian terkait dengan hipnosis 5 jari untuk mengurangi tingkat kecemasan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian terkait dengan efektivitas 5 jari dalam mengurangi rasa takut pada perawat saat dilakukan evakuasi pada pasien COVID-19. Nah, di sini ada penelitian-penelitian terbaru terkait dengan sistem respirasi. Kemudian selanjutnya di sini ada penelitian di mana di sini menyatakan bahwa ada efek jangka pendek ataupun dari program telerehabilitasi pada pasien COVID-19 yang dimana dia misalkan kalau kita umumnya pasien COVID itu kan dilawat di rumah sakit atau di rehabilitasi atau di karantina. Nah, di sini dia melakukan karantina secara mandiri, kemudian dipantau dengan melakukan telerehabilitasi atau menggunakan via online. Kemudian selanjutnya ada penelitian terkait dengan kegunaan obat herbal untuk gangguan sistem pernafasan dan juga bisa diterapkan pada pasien COVID-19 di Lithuania. Nah, ini adalah intervensi terbaru ataupun penelitian-penelitian terbaru terkait dengan sistem respirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.